Mari kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid kita, di mana pengajian untuk hari ini Jumat tanggal 10 Desember kita mulai dari pemantapan dan pendalaman makharijul huruf dan sifatul huruf, urut huruf-huruf hijaiyah, urut huruf hijaiyah, di mana pengajian yang telah lalu telah kita pelajari makhraj saja, tidak digandeng dengan sifatnya. Kemudian sifat saja, persifat ya, sampai tuntas. Nah, sekarang pengajian kita adalah tiap huruf dengan sifat-sifatnya, dengan namanya, makhrajnya, sifatnya, ya. Sebagaimana kami telah memberikan judul buku tajwid saya, pemahaman universal tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Nanti sampai kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dan perhatian khusus kepada huruf tertentu, ya, dan mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda, ya. Nanti juga latihan-latihannya dengan menggunakan latihan UAN ANIA, AIU, juga dengan langsung ayat-ayat Al-Quran yang mengulang huruf itu berkali-kali. Dengan demikian maka tiap huruf kita akan memahaminya secara universal, ya, secara menyeluruh, ya. Baik, sekarang kita mulai dengan huruf pertama, versi ilmu tajwid atau versi tajwid, bukan khot, bukan imla, ya. Huruf pertama dalam ilmu tajwid adalah hamzah, ya, bukan alif, ya. Hamzah ini punya dua nama, yaitu hamzun tanpa tak tanis atau tanpa tak marbutah, ya, dan hamzatun dengan tak tanis atau tak marbutah, tak tanis mutaharikah, ya, gampangnya tak marbutah, ya. Jadi harful hamzi atau harful hamzati. Makhrajnya di pangkal tenggorokan, kerjasama dengan sesama dinding-dinding tenggorokan yang ada di pangkal tenggorokan, yaitu dengan mendekat atau mencekik, ya. Sehingga susah kita katakan bahwa apa dengan apa, ya. Apa dengan apa, yaitu tenggorokan dengan sesama dinding-dinding tenggorokan, caranya yaitu mendekat, mencekik, ya. Adapun sifatnya pertama yaitu jahar, yakni tidak mengalirkan angin. Sifat yang kedua adalah syiddah, yaitu suaranya tidak mengalir, disukun a, sudah mandek di situ, ya. Kemudian sifat berikutnya yaitu istifal, yakni pangkal lidah menurun sehingga suara huruf tidak menebal, ya. Kemudian sifat berikutnya adalah infitah, pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Sifat berikutnya adalah
ismat, yakni perjalanan huruf itu agak lamban ya, karena jauhnya makhraj dari keluarnya huruf. Ya. Itulah nama, makhraj dan sifat daripada huruf hamzah. Huruf hamzah ini katanya dulu tidak ada tulisannya, tidak ditulis. Umpamanya orang mengucapkan yakulu, orang terserah mau membaca yakulu atau yakulu. Yang membaca yakulu itu pun tidak ada hamzahnya, hanya pengucapan saja. Seperti hanya orang mengucapkan rokok, terserah dia mau membaca rokok atau rokok ya, seperti itu. Tapi dalam perkembangannya lama-lama ada tuntutan untuk menulis huruf hamzah. Nggak tahu bagaimana sejarahnya kok tiba-tiba cukup dengan memenggal kepalanya ain, ya itu dijadikan gambar atau tulisan huruf apa? Hamzah. Huruf hamzah ini yang perlu diperhatikan antara sifat dan makhrajnya. Pertama yaitu makhrajnya. Awal orang memperhatikan, orang mengucapkan hamzah adalah memperhatikan makhrajnya. Jangan sampai makhrajnya hamzah yang ada di pangkal tenggorokan itu pindah ke makhraj sebelahnya, yaitu makhrajnya ain, di mana makhrajnya ain di tengah lidah. Ya. Nah, ini penting sekali makhraj ya, karena sesungguhnya tertukarnya hamzah dengan ain itu sangat-sangat sering terjadi ya. Yang kedua juga tentang makhrajnya, jangan sampai orang mengucapkan hamzah ini menjadi kurang tahqiq. Tahqiq itu lawan daripada tashil. Tashil itu membaca dengan santai. Ya, a dibaca al. Ya. Termasuk juga orang membaca wa idza dibaca wa idza. Nah, itu sepertinya dia itu membacanya dengan tashil. Ya. Selanjutnya perhatian juga kepada hamzah, yaitu salah satu di antara sifat 5 itu hanya satu saja yang perlu diperhatikan, yaitu tipis. Apakah mungkin orang membaca hamzah dengan tebal? Ya, sangat sering terjadi apabila hamzah itu mendahului huruf tebal. Seperti lafaz Allah yang menjadi Allah, ya. Allahu Akbar, Allah ya, harus Allah. Tetapi jangan terlalu lebar membuka Allah ya. Ya Allah gitu aja. Saya kira untuk hamzah cukup perhatian ke makhrajnya, jangan sampai pindah ke ain atau sedikit menyerupai ain, jangan pula tashil. Wa idza jangan dibaca wa idza, wa idza, a idza, gitu ya. Kemudian yang kedua, bila bertetangga dengan huruf tebal jangan sampai tertular ketebalannya. Nah sekarang latihan mengucapkan huruf hamzah. Kita latihan pertama menggunakan a, i, u, ta. Ketika kita mengucapkan a, i, u, kalau tulisannya tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya, tidak ada dhammahnya, hanya a, i, u, maka bacanya harus a, i, u.
ditambah ba, yaitu hamzah yang disukun. A, I, U, ba, ya. Tapi kalau kita mau memanjangkan, ya harus dikasih mat. A, setelah hamzah ada alif. I, setelah hamzah ada ya. U, setelah hamzah ada dhammah. Jangan sampai kita membiasakan tidak ada matnya dibaca panjang. Ya. Kemudian ada latihan yang lumayan panjang, yaitu u'an ani'a'na. Di sini harus betul-betul dipraktekkan makhraj dan sifatnya yang pas gitu ya. Termasuk juga hukum-hukum mat. Ya. Jadi u'an, u itu panjang ketemu an, berarti panjang ketemu hamzah, timbullah mat wajib. Nanti di belakang ada ma'i'an, i panjang kemudian an ketemu hamzah, maka harus diberlakukan mat wajib. Mat wajib seperti yang mat wajib dan mat jaiz juga seperti yang sudah disampaikan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa kalau menurut tarekat Syatibiyah Imam Hafiz ya, dengan tarekat Syatibiyah ini memilih panjang itu 4 harokat saja, tidak ada 5 harokat, tidak ada panjang ganjil ya. Nah 4 ini ya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 a. Jadi panjangnya an, jangan dilebihkan ya. Coba an ani a na minal mu'nimai an ani a. An ani a, ada tanwin bertemu hamzah, hukumnya izhar. Harus dipraktekkan izhar yang benar ya. Jadi man amana itu nunnya ya ada dengung 1 harokat, ada sifat tawasudnya yaitu suara setengah melepas. Jangan sampai ania, harus ania. Jangan sampai diputus-putus. Di antara latihan yang lain lagi yaitu a, i, u, ba, kemudian an, in, un ya. An, in, un itu an itu nun mati bertemu in, bertemu hamzah. In nun mati ketemu un, ketemu hamzah, berarti ada izhar. Ditunjukkan bagaimana praktek membaca izhar yang benar, jangan bacaan kotak-kotak ya. Adapun latihan yang ketiga yaitu menggunakan tasrifan ya. Karena dengan tasrifan itu pengucapan hamzah akan berulang-ulang, sangat banyak sekali pengulangannya ya. Akala ya'kulu aklan wa ma'kalan fa huwa akilun wa dzaka ma'kulun kulla ta'kul ma'kalun ma'kalun mi'kalun. Di sini akan diperhatikan kalau membaca tasrif dengan cepat, apakah pengucapan hamzah itu masih jelas, masih sempurna ataukah tidak, masih tahqiq ataukah sudah campur-campur tashil gitu ya. Nah, yang terakhir yang sangat penting latihan itu adalah langsung menggunakan ayat Al-Quran yang di situ banyak hamzahnya. Umpamanya in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ayat ini memang ta'lamun itu pakai hamzah bukan ain ya. Ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Bacanya harus betul-betul tahqiq. Jangan intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun ya. Di antaranya adalah
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada hamzah dua, ada hamzah satu, ada hamzah sukun gitu ya. Nah, begitu ya. Untuk hamzah ini perlu waspada karena betapa banyak orang yang tidak hati-hati sehingga terjadilah campur aduk antara hamzah dan ain. Umpamanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'am ya. Mana hamzahnya, mana ainnya ya. Di dalam Al-Qur'an juga banyak kalimat-kalimat yang hamzah dengan ain itu kadang-kadang serupa antara satu dengan yang lain. Umpamanya ada ayat wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayatnya memang anil itu pakai hamzah, bukan anil, bukan ain ya. Ada wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Memang ayatnya amal pakai hamzah bukan ain ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Memang ya'muru bukan ya'muru ya. Memang ada yang pakai hamzah, ada pakai ain ya. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Yang pakai ain bukan hamzah ya. Banyak sekali ya. Khashi'in, khasi'in pakai hamzah ya. Kalau hamzah ini tidak dihati-hati nanti akan campur aduk ya. Dan hamzah ini adalah huruf yang bagi orang Arab sebenarnya adalah huruf yang agak merepotkan gitu ya. Satu hamzah saja itu sudah masalah ya, sampai kalimat dalam sholab itu ada mahmuz, kalimat yang berhamzah. Lawannya mahmuz adalah ya sahih ya, salim ya. Ya salim itu yakni selamat tidak berhamzah. Ya, ada aa dua hamzah bagi mereka itu berat sekali sampai di qiraat sab'ah aa, entah itu aa jamiyyu atau anzartahum atau apa gitu ya. Nah, itu ada yang karena sulit, maka dalam sebagian qiraat itu mentashil hamzah yang kedua. Anzartahum jadi anzartahum. Ya. Ada yang antara hamzah pertama dengan kedua itu diberi jarak, yaitu diberi alif, jadi biar enak. Ya. Ada yang hamzah pertama dipanjangkan, hamzah kedua ditasil. Ya. Ada hamzah kedua diganti alif menjadi anzartahum. Semuanya ini dalam rangka untuk memperlakukan hamzah sebaik-baiknya. Kalau ada mad di belakang ada hamzah, maka madnya dipanjangkan lebih daripada aslinya. Seperti ya, dua harokat ya, karena ada hamzah menjadi ya, ya. Seperti itu ya. Ada lagi cita dipecah cita. Wah, sampai qiraat sab'ah itu pembicaraan paling ramai adalah membicarakan wajah-wajah apabila ada hamzah. Bagi kita yang mengikuti riwayat Imam Hafiz qiraat Asim ya harus konsisten ya, harus istiqomah sebagaimana mestinya ya. Karena apa? Udah terlanjur kita mengikuti salah satu bacaan yang membaca hamzah apa adanya ya, sehingga
Imam Asim atau Imam Hafiz itu disebut sahibu hamzin, ya, ya pemilik hamzah, ya, karena paling berani membaca hamzah itu ya apa adanya sesuai dengan sifat dan makhrajnya, atau sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Nah, demikian untuk huruf hamzah. Penulisan huruf hamzah ini juga cukup merepotkan, ya. Di beberapa ilmu pengetahuan, nahwu, sharaf, imla, khat, ya, itu semuanya menganggap sepertinya seperti hamzah itu menjadi sandungan. Karena itu marilah kita betul-betul menjaga hamzah dengan sebenarnya. Kalau sukun betul-betul a, ya, seperti kata-kata anak itu kalau ditulis dengan hamzah harus diucapkan anak. Kalau ditulis dengan ain harus diucapkan anak. Kalau ditulis dengan kaf anak. Kalau ditulis dengan qaf anak. Ya, tidak sekedar anak gitu aja, ya. Sesuai, ya. Kalau hamzah ya harus anak. Sekian untuk hamzah. Berikutnya huruf ba. Ba namanya dua. Boleh ba, yakni ba alif hamzah. Boleh ba gitu saja, yaitu ba dengan alif saja tanpa hamzah. Ya. Ini tidak hanya ba saja, seluruh huruf hijaiyah yang namanya itu menggunakan alif dan hamzah, maka namanya menjadi dua. Ya bisa ya, bisa ya. Tak bisa tak, bisa ta. Ro bisa ro. Semuanya begitu, ya. Makhrajnya huruf ba di dua bibir bertemu, bibir atas dan bawah. Berbeda sedikit dengan mim. Kalau ba itu menggunakan bibir dalam, atau dengan kata lain bibir basahnya. Kemudian mim menggunakan bibir luar atau bibir keringnya. Sampai ada istilah untuk ba menggunakan bibir bahriyah, lautan. Sedangkan mim menggunakan bibir barriyah, daratan. Ya. Kenapa sih pakai istilah gitu, ya? Ya biar kita ini ada sisi-sisi lucunya di dalam mempelajari ilmu tajwid sehingga menyenangkan dan tidak melupakan, ya. Adapun sifat-sifat makhraj, sifatnya, ya. Sifatnya yang pertama ba itu jahar. Tidak boleh mengucapkan ba itu dengan melepaskan angin. Di antara kesalahan mengucapkan ba adalah diucapkan mingkem kemudian dileduskan. Ba, aba, wastakbaro, ya, thairon ababil. Sehingga dengan demikian angin keluar dengan kencang, dengan dahsyat, ya. Sehingga ini sama halnya dengan menghameskan ba, ya. Tapi ya jangan, karena menjaga jangan sampai hames sehingga baca ba itu aba wastakbaro, ya, seperti kurang mingkem gitu, ya. Ya. Memang ada korek-korek yang seperti itu, korek-korek Mesir ada yang aba, ya. Ya enggak boleh, ya. Kemudian sifat berikutnya adalah syiddah, suara tidak mengalir. Kemudian istifal,
yakni pangkal lidah menurun sehingga tipis. Kalau di fathah berbunyi a bukan o. Aba, ya. Selanjutnya sifat keempat yaitu sifat infitah, pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Jangankan melekat, dekat saja tidak, ya. Kemudian sifat berikutnya adalah idlaq. Keluarnya huruf itu lancar, tidak lamban. Karena ya makhrajnya kan sudah mingglik, ya, sudah di bibir. Nah, jadi tidak berat diucapkannya, lancar, ya. Tambah satu sifat lagi yaitu qalqalah. Ya, perhatian utama untuk ba, yaitu tadi itu, ya, sifat jahar harus dijaga, jangan sampai ba mengeluarkan angin aba, ya. Kemudian qalqalahnya, bagaimana Anda mengqalqalahkan yang pas, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi, ya. Qalqalah apabila kelebihan ya jelek, karena segala bentuk mubalaghah, melebih-lebihkan itu jelek dalam bacaan, ya. Jangan-jangan dengan melebih-lebihkan akhirnya keluar angin, ya, abe, ya, ada be, ada angin yang lepas, ya. Ya, diantaranya yang perlu diperhatikan untuk ba adalah nanti kalau ada nun mati bertemu ba, bagaimana cara membaca iqlab yang benar. Ini akan saya jelaskan setelah ini, yaitu bahwa membaca iqlab itu kelihatannya masih menjadi perselisihan antara para guru-guru tajwid, ya. Baik, ini penjelasannya. Penjelasan tentang bacaan iqlab. Yang pertama, perlu ditegaskan bahwa iqlab dan ikhfa syafawi itu sama persis. Kok bisa? Karena ikhfa syafawi itu mim bertemu ba, seperti ya'tasim billah. Jangan iqlab, nun sakinah bertemu ba, terus nun itu diganti dengan mim. Karena sudah diganti mim, berarti sudah tidak ada nun, yang ada adalah mim bertemu ba. Ya, apa bedanya dengan ikhfa syafawi, ya? Karena sama-sama mim bertemu ba. Nah, tapi kan iqlab itu tidak disebut ikhfa. Ternyata iqlab itu disebut ikhfa. Perhatikan nazam Al-Jazari, wasalisul iqlabu. Hukum yang ketiga yaitu iqlab, menggantikan, gitu, ya, mengubah huruf. Indal ba'i, ketika nun bertemu ba, miman diganti mim, bigunatin disertai dengan dengung, ma'al ikhfa'i disertai dengan menyamarkan. Apa? Ya, menyamarkan mim. Baik ikhfa syafawi maupun iqlab adalah menyamarkan mim. Oleh karena itu tidak salah apabila dikatakan bahwa sebenarnya hukum nun mati itu juga 3, sama dengan min mati. Min mati itu hukumnya 3, izhar, idgham, di tengahnya ada ikhfa. Nah, nun mati ini mestinya ya izhar, idgham, di tengahnya ada ikhfa. Iqlab itu tidak lain adalah proses menuju ke ikhfa. Nah, sekarang tinggal bagaimana
tepatnya kita menyamarkan mim itu, caranya menyamarkan bagaimana gitu ya. Nah ini kok ternyata di dunia tajwid ini sampai hari ini kok masih belum sepakat gitu ya. Bahkan terjadi saling menghujat ya. Sampai terjadi 3 versi. Versi yang pertama yaitu merenggang. Kenapa kalau direnggangkan? Biar mim itu samar ya, tidak jelas betul seperti ini. Yang kedua adalah menempel secara perlahan-lahan. Diawali dari merenggang, sambil berdengung, sambil mendekat, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah langsung menempel tapi tidak menekan. Untuk yang merenggang ini dibantah habis-habisan ya. Tapi juga ada yang masih mempertahankan karena apabila ditempelkan itu tidak bisa dirasakan ikhfa'nya. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang menempel pelan-pelan itu menjadi lemah karena seakan-akan yang memanjang bukan dengungnya, tapi yang memanjang adalah harokat sebelum dengung itu. Jadi akhirnya fathahnya yang panjang. Sehingga sekarang yang lumayan agak banyak dukungannya adalah menempel langsung tapi tidak menekan. Ya, bahkan akhirnya belakangan disimpulkan bahwa pendapat ya 2 gitu aja ya. Furjah tidak furjah ya. Yang furjah itu ada menggang atau membuka sedikit, yang tidak yaitu langsung menempel. Sehingga ada juga ulama dari Syria yang mengatakan, saya ini kalau berdasarkan sanad dari guru memang ya langsung mingkem, menempel. Tapi karena berdasarkan untuk membaca mim dengan samar, menyamarkan mim itu ya, saya tidak menyalahkan ya yang membaca dengan pada furjah itu ya. Jadi kesimpulannya ya 2 pendapat, segitu aja. Walaupun ada yang ya tidak mau harus 1 pendapat, yaitu menempel saja ya. Sekarang latihan untuk mengucapan ba. Babibu babe. Kalau kita anggap bab itu kubro karena wakaf ya jangan dilebih-lebihkan. Babe tidak. Babibu babe. Nanti yang sughra dikurangi lagi sedikit gitu ya. Kemudian ikhfa'nya bukan ikhfa'nya. Ikrabnya bun menempel tapi tidak menekan ya. Bubang ada dengung itu pastikan 3 harokat, karena dengung itu adalah 2 kali dengung 1 dilipatkan menjadi 2. 1 kali dengung itu nilainya sama dengan 1 harokat setengah. Maka 2 dengung idgham, itlaq, ikhfa ini 2 dengung ya. 1,5 dikalikan 2 menjadi 3. Tolong jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurangi. Bang ya, jangan bang ya, nanti rusak lagi. Bang bani bab na minal mubni mabibang bani ba.
Adapun latihan dengan tasriban ya, umpamanya daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun kadzaka madrubun, atau cari lafaz lain lah yang ada baknya seperti aba ya'ba atau apa gitu ya. Adapun ayat Al-Qur'an kita bisa mengambil surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Atau Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dalam dua surat ini ya ada ba tasdid, ada ba yang sukun saja, ada tasdid diwaqafkan, ada tasdid dalam keadaan tidak waqaf ya. Ada bacaan iklab ya, jadi lengkap ya. Demikianlah huruf ba sudah kita kenalkan dengan detail. Barang siapa yang merasa ada kesalahan tolong segera dibenahi.